Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Mulyadi SABMSI. Saya merupakan dosen baru di Fakultas Bisnis Program Studi Bisnis Jasa Universitas Mitra Karya Bekasi. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya memaparkan mata kuliah pengantar bisnis. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut. What is a business? Apa itu bisnis? Bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi dan memuaskan kebutuhan dari masyarakat. Bisnis merupakan seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Seseorang atau individu yang berusaha menggunakan uang dan waktunya dengan menanggung resiko dalam menjalankan kegiatan bisnis disebut dengan entrepreneur. Untuk menjalankan kegiatan bisnisnya, seorang entrepreneur harus mampu mengelola dan mengkombinasikan berbagai macam sumber daya yang dimiliki, seperti contoh 6M, yaitu money atau uang, man atau tenaga kerja, material atau bahan-bahan baku, machine atau alat-alat yang digunakan untuk produksi, market atau pasar, metode yang akan digunakan atau strategi yang akan digunakan, sehingga mampu berproduksi secara optimal. Peranan bisnis sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat karena kegiatan bisnis suatu perusahaan akan dapat memenuhi setiap kebutuhan, needs, keinginan, wants dari masyarakat konsumen yang beraneka ragam, sehingga konsumen merasa terpuaskan atau customer satisfaction. Setiap perusahaan yang berkinerja baik dan mampu memberikan layanan yang memuaskan konsumen, maka dipastikan akan memperoleh profit atau keuntungan, dan usahanya akan terus berkembang dengan pesat, going concern. Selanjutnya, fungsi dasar bisnis. Fungsi dasar bisnis antara lain meliputi procuring of raw material, yang kedua adalah manufacturing of raw material, yang ketiga adalah distributing product to consumer, yang artinya acquiring of raw material adalah mencari dan menemukan sumber bahan baku. Manufacturing of raw material adalah mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Mari kita lanjutkan. Distributing product of to consumer artinya menyalurkan produk jadi ke tangan konsumen. Selanjutnya, tujuan bisnis. Bisnis sebagai sebuah kegiatan memiliki tujuan yang umum, mudah dimengerti oleh semua pihak. Tan Chun Sian menggambarkan secara luas tentang tujuan bisnis yang disebut perniagaan adalah untuk menambah keuntungan, menambah saham dalam pasaran, menambah penjualan, dan menambah produksi, dan seterusnya. Bisnis terdiri dari berbagai macam tipe, dan sebagai akibatnya, bisnis dapat dikelompokkan dengan cara yang berbeda-beda. Satu dari banyak cara yang dapat digunakan adalah dengan mengelompokkan bisnis berdasarkan aktivitas yang dilakukannya dalam menghasilkan keuntungan. Manufaktur adalah bisnis yang memproduksi produk
yang berasal dari barang mentah atau komponen-komponen, kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan. Contoh, manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi barang fisik seperti mobil atau pipa. Bisnis jasa adalah bisnis yang menghasilkan barang intangible dan mendapatkan keuntungan dengan cara meminta bayaran atas jasa yang mereka berikan. Contohnya, bisnis jasa adalah konsultan dan psikolog. Pengecer dan distributor adalah pihak yang berperan sebagai perantara barang antara produsen dengan konsumen. Kebanyakan toko dan perusahaan yang berorientasi konsumen adalah distributor atau pengecer. Lihat pula waralaba. Bisnis pertanian dan pertambangan adalah bisnis yang memproduksi barang-barang mentah seperti tanaman atau mineral tambang. Bisnis finansial adalah bisnis yang mendapatkan keuntungan dari investasi dan pengelolaan modal. Bisnis informasi adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan terutama dari penjualan kembali properti intelektual. Utilitas adalah bisnis yang mengoperasikan jasa untuk publik seperti listrik dan air, dan biasanya didanai oleh pemerintah. Bisnis real estate adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan dengan cara menjual, menyewakan, dan mengembangkan properti, rumah, dan bangunan. Bisnis transportasi adalah bisnis yang mendapatkan keuntungan dengan cara mengantarkan barang atau individu dari sebuah lokasi ke lokasi yang lain. Fungsi dasar bisnis, fungsi mikrobisnis kontribusi terhadap pihak yang berperan langsung, seperti para pekerja atau karyawan. Pekerja menginginkan gaji yang layak dari hasil kerjanya, sementara manajer menginginkan kinerja yang tinggi yang ditujukan misalnya omset, penjualan, dan apa. Dewan Komisaris memantau kegiatan dan mengawasi manajemen, memastikan kegiatan akan berjalan mencapai tujuan. Pemegang saham memiliki kepentingan dan tanggung jawab tertentu terhadap perusahaan. Fungsi makrobisnis kontribusi terhadap pihak yang terlibat secara tidak langsung, seperti masyarakat sekitar perusahaan, dengan memberikan kontribusi buat masyarakat sekitar sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan atau corporate social responsibility. Selanjutnya bangsa dan negara, tanggung jawab kepada bangsa dan negara yang diwujudkan dalam bentuk kewajiban membayar pajak. Bisnis sama dengan perusahaan. Mengacu pada pendapat Raymond Eccles 2001, perusahaan dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memproses perubahan keahlian dan sumber daya ekonomi menjadi barang dan jasa bagi pemuasan kebutuhan konsumen, serta diharapkan akan memperoleh laba bagi pemiliknya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep perusahaan merupakan bagian dari konsep bisnis. Namun demikian, dalam pembahasan selanjutnya, istilah bisnis akan lebih sering menggunakan dalam kata perusahaan. Konsep lingkungan bisnis adalah sekumpulan faktor-faktor yang akan mempengaruhi arah kebijakan dari suatu perusahaan dalam mengelola aktivitas bisnisnya. Faktor-faktor tersebut meliputi lingkungan eksternal yang dimiliki dalam lingkungan jauh atau makro, politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi, dan lingkungan industri, serta lingkungan internal yang meliputi aspek-aspek dan kebijakan internal di dalam lingkungan perusahaan. Lingkungan jauh makro. Lingkungan jauh terdiri dari faktor-faktor yang pada dasarnya berada jauh dari luar kendali perusahaan, bersifat uncontrollable atau tidak bisa dikendalikan. Faktor makro yang biasanya menjadi titik perhatian perusahaan antara lain faktor politik, hukum, ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter, sosial budaya, dan teknologi. Lingkungan makro ini saling memberikan kesempatan dan peluang bagi perusahaan untuk maju dan mengembangkan bisnisnya, sekaligus juga dapat menjadi hambatan dan ancaman yang dapat mempengaruhi kelangsungan suatu perusahaan. Bagi para pengusaha, arah kebijakan dan stabilitas politik menjadi faktor penting dalam perusahaan. Situasi politik yang tidak kondusif akan berdampak negatif bagi dunia usaha, begitu pula sebaliknya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan politik, antara lain stabilitas nasional, Hamnas atau pertahanan keamanan nasional, MAAR atau terorisme, separatis, jaminan keamanan, travel warning, dan lain-lain. Pemerintah yang legitimate dan demokratis
good corporate governance, kepastian hukum, dan undang-undang HAM, dan lain. Kondisi perekonomian di suatu negara atau daerah secara langsung dapat mempengaruhi iklim bisnis dari perusahaan. Semakin buruk kondisi ekonomi, maka akan semakin buruk pula iklim bisnisnya. Beberapa faktor penting terkait dengan kondisi ekonomi di suatu negara atau daerah antara lain GNP atau Gross National Product, GDP, Gross Domestic Product, dan pendapatan per kapita, tingkat inflasi, suku bunga, investasi, penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, harga produk dan jasa, ketersediaan energi dan sarana prasarana lainnya. Selanjutnya pasar tenaga kerja. Kondisi sosial masyarakat memang bersifat dinamis dan selalu berubah dari masa ke masa. Oleh karena itu, perusahaan senantiasa dituntut mampu mengantisipasi perubahan kultur sosial masyarakat. Kondisi sosial ini banyak sekali aspek, misalnya sikap, gaya hidup, adat istiadat, kultural, ekologis, demografis, religius, pendidikan maupun etnis tertentu. Perubahan kondisi sosial biasanya terkait dengan perubahan sikap dan gaya hidup lifestyle akibat peningkatan income, perubahan strata sosial maupun akses dari perkembangan teknologi. Setiap perusahaan yang ingin tetap eksis dan berkembang bisnisnya, maka harus selalu mengikuti tren perkembangan teknologi terkini sehingga produk dan jasa yang dihasilkan dapat selalu update sesuai dengan keinginan konsumen. Perusahaan harus bersifat responsif, aktif, kreatif terhadap setiap perkembangan inovasi teknologi baru. Lihatlah ketatannya persaingan teknologi di industri otomotif dan konser. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya kita bertemu di pertemuan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.